Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Non-Islam dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Kota Bekasi, Horul Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fuad, kita membahas terkait dengan temuan dari BPOM dan BPJPH yang menemukan makanan ataupun jajanan anak-anak ya mengandung babi, padahal di kemasan tersebut ini berlabel halal. Tentu kecolongan juga dan istilahnya masyarakat dibohongi nih Pak, silakan. Iya Mbak Ufi, rekan Dakta, kita dikagetkan berita tentang adanya kandungan babi pada produk bersertifikasi halal. Badan Pemeriksa Obat dan Makanan BPOM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi. Jadi dari 9 produk itu 7 sudah bersertifikasi halal, yang 2 tidak bersertifikasi halal tapi sudah beredar. Catatan saya paling tidak ada 4 hal untuk menelusuri di mana problemnya, sehingga bisa ditemukan atau ada kondisi kandungan babi pada produk bersertifikasi halal khususnya. Yang pertama soal proses registrasi dan proses bagaimana pemeriksaan sehingga dikeluarkan sertifikasi halal. Yang kedua soal pengawasan. Ketiga soal kualitas SDM mereka yang terlibat dalam proses pengeluaran dan pengawasan sertifikasi halal. Dan yang keempat tentu moralitas produsen yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah yang pertama Mbak Ulfi, rekan Dakta, soal proses bagaimana pendaftaran itu. Ini kan yang pertama persyaratannya produsen itu harus transparan, harus bertanggung jawab, memahami apa yang disebut dengan halal itu. Tapi kan tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan, pemahaman dari produsen. Maka pihak yang melakukan atau mengeluarkan sertifikasi halal punya mekanisme tersendiri. Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama, karena moralitas produsen ini ya bisa jadi ada upaya untuk menyembunyikan informasi yang sebetulnya mengandung produk halal, produk haram gitu, tidak disebutkan. Atau yang kedua, ketidakmampuan, sempurnaan pemahaman produsen tentang halal. Karena banyak di masyarakat kita makanan halal itu yang penting tidak mengandung babi, saja. Padahal tidak hanya sebatas itu. Ada kriteria makanan halal dalam Islam, harus motongnya dengan mengucapkan Bismillah. Cara memotongnya, kriteria makanannya, kan gitu. Banyak restoran hanya menyebutkan no pork, no lard, gitu. Hanya menyebutkan tidak ada babi. Itu kan bukan makanan itu halal. Karena boleh jadi campuran bumbu dan segala macam itu mengandung babi. Jadi itu dari moralitas produsen. Yang kedua dari pihak BPJPH-nya atau mereka yang mengeluarkan sertifikat. Ada ketidakmampuan identifikasi bahan baku. Misalnya, penggunaan bahan-bahan yang mengandung unsur babi itu menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam identifikasi dan pengawasan. Jadi mungkin ya problemnya ketidakmampuan dalam mengidentifikasi bahan baku, ya, kurangnya keterbukaan dari pihak produsen mengenai asal-usul bahan baku yang digunakan. Dalam industri pangan, bahan baku itu seringkali berasal dari berbagai pemasok dan sumber yang tidak terlalu mudah dilacak. Jadi tanpa sistem pelaporan yang transparan, produsen mungkin tidak mengetahui dengan pasti atau tidak mengecek bahan baku yang digunakan oleh pemasok mereka, terutama terkait dengan potensi kontaminasi dengan bahan non-halal seperti babi. Saya kira ini sederhana saja. Jangankan produk yang besar gitu ya, produk rumahan saja, orang buka restoran, kan beli ayamnya itu di pasar, karena di Bekasi pasar baru, gitu. Dia taken for granted aja bahwa itu ayam halal, karena kan tidak tahu juga proses pemotongannya seperti apa, siapa yang memotongnya, gitu. Itu kalau dicek sampai ke sana bisa jadi, gitu ya. Yang motongnya itu hanya kuli-kuli biasa, terdesak ada 100 ayam harus dipotong dalam waktu 1 jam. Ya orang ini tidak punya pemahaman, hanya potong-potong begitu saja. Ya ngasal ya. Ngasal. Ini salah satu problem kurangnya keterbukaan dalam proses sumber bahan baku. Yang kedua, boleh jadi keterbatasan dalam teknologi dan metode analisis.
Jadi kan ada teknologi tertentu yang untuk mengidentifikasi bahan baku dan kontaminasi silang. Tidak semua produsen atau lembaga sertifikasi halal memiliki akses atau keahlian yang memadai dalam menggunakan teknologi tersebut. Jadi kan ada teknologi untuk mendeteksi jejak babi pada produk pangan, mungkin belum diterapkan secara luas oleh semua pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Itu ada kompetensi tersendiri, ada metode tertentu, ada teknologi tertentu. Jadi dalam proses pensertifikasian gitu, saya temukan ada 3 masalah. Pertama, boleh jadi problemnya di moralitas atau ketidaktahuan produsen tentang produk yang mau didaftarkan. Yang kedua, boleh jadi keterbatasan dalam teknologi dan metode analisis atau ketidakmampuan menelusuri proses sumber bahan baku. Yang ketiga, boleh jadi ini yang saya sebut dengan mentalitas SDM mereka yang terlibat dalam sertifikasi. Mungkin proses itu panjang, memakan waktu, gitu ya. Bisa jadi ada kong kali kong produsen yang nakal dengan orang dalam SDM proses sertifikasi. Bisa dipercepat dengan tidak menelusuri sumber bahan baku, dengan tidak menggunakan teknologi yang lebih canggih, yang penting cepat selesai. Ya, nah. Ini kan terkait dengan mentalitas SDM di BPJH. Karena sekarang kan kita sedang benar-benar diterpa soal kualitas SDM dimanapun. Karena soal korupsi, karena jalan pintas. Di kementerian udah banyak sekali, tidak terkecuali mungkin di lembaga-lembaga seperti ini. Ada oknum-oknum SDM yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mau ditawari atau mungkin secara aktif menawarkan diri pada produsen. Mau cepat, mau mudah, prosesnya tidak perlu rumit. Yang penting Anda akan dapat sertifikasi halal. Nah, ini kan problem juga. Jadi kita bisa dari proses registrasi atau pendaftaran saja sudah kita temukan ada kemungkinan 3 hal ini, Mbak Ovi. Jadi, ya. Yang kedua soal pengawasan. Itu masalah pengawasan dan inspeksi. Terdapat pertanyaan tentang seberapa efektifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPH dan produsen halal. Kemungkinan adanya manipulasi atau kelalaian dari pihak produsen. Kan misalnya mau cek pabrik, gitu ya, mau cek pengolahan. Itu sekali lagi kualitas SDM-nya bisa cek, udah mas, cincai aja ya, beres ya, selesai. Yang penting tangan-tangan tidak dicek, gitu. Itu kan memerlukan waktu panjang banyak. Bisa ada yang jalan pintas. Ini yang rusak, bertemu yang rusak. Produsen yang nakal dan mentalitas SDM sertifikasi halal yang mencari uang secara haram. Akhirnya bisa jadi produk ini keluar di masyarakat, kemudian ada yang tahu, ada yang memahami, dilaporkan ke BPJPH, terbukti bahwa ini mengandung unsur babi itu. Jadi pengawasan yang betul-betul memang tidak sederhana dan memerlukan SDM yang luar biasa. Karena kita lihat untuk produk restoran segala macam itu kan kita tidak tahu, pihak BPJPH yang tahu ya bagaimana durasinya berapa lama setelah sertifikasi halal keluar, berlaku berapa tahun, berapa kali pengecekan gitu. Ini baru 2 problem Mbak Ulfi yang saya sampaikan. Soal proses sertifikasi, yang kedua soal pengawasan gitu. Ya, baik, tentu ini kan juga ada harus oknum-oknum yang bermain ditelusuri tak hanya dari perusahaan tersebut ya Pak ya? Iya, betul. Jadi itu tadi jadi win-win solution yang negatif. Produsen mungkin dapat waktu yang cepat, kemudian yang kedua kan dengan kandungan babi bisa jadi bahan bakunya bisa lebih murah. Iya, kemudian yang ketiga mungkin ada proses-proses biaya yang lebih tinggi kalau diikuti secara prosedural. Dan itu kan dibebankan kepada produsen, nanti dibebankan kepada konsumen. Nanti biayanya akan jadi mahal. Mungkin akan berpikir jalan pintas seperti itu. Jadi problemnya kalau ditemukan begini, ini kalau bagi saya ini jelas soal moralitas. Apakah moralitas itu ada pada produsen atau moralitas pada SDM sertifikasi halal? Kalau teknologi, keterbatasan teknologi hanya 2 kemungkinan. Teknologi tidak bisa mendeteksi unsur babinya, itu karena produsennya tidak transparan, atau teknologi tidak bisa mendeteksi kekurangan teknologi dan produsennya tidak memahami bahwa itu kandungan haram.
Itu paling paling yang paling benar-benar yang bisa kita maklumi. Ini kenapa keluar di lapangan? Satu, karena teknologinya tidak memadai. Yang kedua, produsen tidak tahu bahwa ada kandungan-kandungan yang dia tidak laporkan itu mengandung barang haram. Tapi yang parahnya, kalau produsen itu menyembunyikan secara sengaja unsur-unsur yang haram itu tadi, atau manipulasinya ketika dicek semua prosedural, gitu ya. Tapi ketika produksi lain cerita. Kan bisa jadi hari Kamis ini dicek ke pabrik gitu ya. Pengolahannya udah oke sesuai standar. Tapi minggunya mulai produksi itu kan tidak bisa diawasi. BPJPH kan nggak memasang CCTV dari semua kantor pabrik yang ada di Indonesia, tersentralisasi, bisa diawasi. Jadi benar-benar moralitas produsen gitu. Saya kira kalau hal seperti ini harus ketat sanksi administratif dan sanksi sosial dari masyarakat. Jangan pernah percaya lagi dengan produsen yang seperti ini. Itu karena ini kan integritas lembaga. Dan BPJPA ya harus berbenah diri karena ini menyangkut integritas sertifikasi halal. Jadi keberadaan produk yang mengandung babi meskipun memiliki sertifikasi halal menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses sertifikasi. Nah, harus ada perbaikan dan penegakan standar. SOP-nya, standarnya seperti apa, dan pengawasan, bukan cuma pengawasan pada produsen, saya kira. Pengawasan terhadap SDM internal. Mereka melakukan sertifikasi halal itu. Itu, Bang. Baik. Apalagi juga sekarang ada proses self-declare ya, Pak ya. Ini kan tentu ya mungkin dari perusahaan ataupun juga dari UMKM lainnya pun juga pasti kayaknya udah oke nih untuk membuat satu produk halal dan sebagainya begitu, ataupun juga dari pengawasnya ataupun dari petugasnya juga sudah meng-ACC karena si produsen tersebut memang sudah menyatakan itu halal, Pak. Ya, bisa pakai mekanisme seperti itu, tetapi apapun tanggung jawab tetap ada di yang mengeluarkan sertifikasi halal. Contoh, saya bisa analogikan begini, mereka yang datang dari luar negeri masuk ke Indonesia kan ada self-declare. Apakah ini mengandung barang yang kena pajak atau tidak kena pajak? Ya, kalau tidak banyak kena pajak, masuk jalur hijau. Self-declare, tidak ada yang perlu dilaporkan. Ada dua kemungkinan. Si pengunjung yang pulang ke Indonesia ini karena tidak tahu, apakah memang benar-benar tidak tahu ada produk yang sebetulnya kena pajak, tapi dia menganggap tidak kena pajak. Atau ada juga yang kemungkinan manipulasi. Tahu dia barang itu kena pajak, tapi saat declare dia berbohong. Bisa lolos, bisa juga tidak lolos. Itu. Nah, pihak bandara harus punya mekanisme mendeteksi itu. Karena mekanisme mengecek ini apakah bisa terdeteksi atau tidak. Jadi self declare dari produsen, oke, itu untuk membantu proses, gitu ya. Tapi sekali lagi, produsen ini ada dua kemungkinan. Satu, memang tidak memahami semua unsur barang halal itu, ya, meskipun ada checklist, ya, mereka harus mengisi checklistnya. Yang kedua, manipulasi. Bisa jadi manipulasi yang sebetulnya dia tidak checklist, dia checklist. Akhirnya produk halal. Tapi itu mekanisme self-declare. Harus ada verifikasi dari BPJPH. Itulah makanya mereka menggunakan teknologi pendeteksi babi atau menggunakan metode tertentu. Gitu. Untuk cross check apakah self-declare itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada dua pihak, ada kedua belah pihak. Dan kalau self-declare-nya salah itu harus diusut. Ini unsur ketidaktahuan atau unsur manipulasi. Saya kira kalau zaman sekarang kalau udah checklistnya udah lengkap gitu, tidak ada lagi alasan unsur tidak tahu kan gitu. Karena dia harus ngecek gitu, harus men-checklist gitu. Jadi ada pada moralitas produsen. Apalagi berbahaya ini kan makanan kepada anak-anak. Iya, benar. Ya, mereka tumbuh dengan barang-barang yang haram, yang dikonsumsi dan murah. Itu kan masyarakat kita relatif banyak yang di bawah garis kemiskinan. Mencari makanan yang kira-kira bisa mereka konsumsi di luar makanan pokok. Tentu yang dicari adalah makanan yang murah. Nah, ada asumsi makanan yang mengandung babi itu bisa murah karena katanya lezat, kemudian barangnya murah, mudah didapat gitu. Banyak yang mengambil jalan pintas seperti itu.
Saya kira itu problemnya, Mbak Ulfi. Jadi sekali lagi, ya mulai proses pengawasan, kualitas SDM internal dan moralitas produsen. Nah, kalau moralitas produsen itu kan harusnya udah ada undang-undangnya yang menjerat gitu. Apa hukuman bagi produsen yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Nah, di sisi lain, manajemen BPJPH harus keras kepada oknum ataupun SDM yang bekerja. Kalau didapati manipulasi, didapati korupsi, harus tindak tegas, bahkan dipidanakan, tidak cukup dipecat. Gitu. Karena menyangkut hak hidup banyak orang. Yang kedua, ini menyangkut kredibilitas lembaga keagamaan. Iya, benar. Apa efeknya buat masyarakat kalau kemudian masyarakat akan apatis? Sudah sertifikasi halal masih muncul babi, ngapain kita peduli juga gitu. Jadi banyak juga masyarakat kita yang mengkonsumsi makanan nggak pernah bertanya. Sederhana saja bahwa kita di Bekasi ada di Jalan Kartini, di jalan itu ada rumah makan, tenda-tenda itu menjualnya, mohon maaf, non Muslim. Benar. Gitu. Tapi saya perhatikan banyak yang berkerudung itu mereka tidak pernah bertanya, mungkin tidak tahu gitu ya. Taken for granted makanan halal, hanya karena tidak ada babi. Padahal jelas-jelas penjualnya itu non Muslim. Itu. Ini kepekaan dan sensitivitas ini tidak muncul. Kesadaran untuk mengkonsumsi makanan halal itu juga kita pertanyakan di sebagian masyarakat kita. Nah, itu saja jadi problem. Apalagi ini ada unsur sertifikasi yang sudah jelas sertifikasi halal tapi mengandung babi. Gitu. Saya kira memang perlu perbaikan dan penegakan standar. Dievaluasi mendalam terhadap prosedur sertifikasi halal, memastikan bahwa standar yang ketat diterapkan dan dipatuhi secara konsisten, termasuk perbaikan dalam metode pengujian dan pengawasan, serta peningkatan pelatihan bagi personil yang terlibat dalam proses yang beginian. Tidak menutup kemungkinan SDM internal BPJPH juga tidak mengetahui, tidak memahami secara paripurna pemahaman tentang proses sertifikasi halal itu. Gitu, Mbak. Ya, ini kan masyarakat istilahnya merasa dibohongi ya, Pak Fuad ya. Ketika kita membeli suatu produk memang ada tulisannya, karena kan kita percaya pasti sudah melewati satu proses yang begitu panjang sehingga keluar label halal ini. Ternyata ketika ada temuan dari BPJPH kemudian BPOM ternyata itu nggak halal. Ini kan apakah bisa juga melapor gitu, merasa dicurangi, atau bisa menggugat perusahaan tersebut, atau bagaimana nih Pak sebagai konsumen? Iya, sebagai konsumen kita bisa melakukan class action gitu ya. Kita bisa melaporkan kepada lembaga konsumen itu bahwa kita merasa dibohongi. Siapa yang membohongi? Ada dua pihak kemungkinannya. Pertama, bisa jadi oleh produsennya yang memasukkan sertifikat halal. Atau sudah expired sertifikat halalnya tapi tetap masih dicantumkan. Berarti kan produsen yang berbohong. Yang kedua, bisa jadi sertifikasi itu memang dikeluarkan oleh BPJPH. Tapi ada cacat prosedural di dalamnya. Gitu. Karena itu tadi yang saya katakan, proses registrasi makan waktu lama sehingga tidak bisa ditelusuri bahan baku secara utuh. Akhirnya kong kali kong antar produsen dengan mentalitas SDM di dalam. Selesailah, harus 5 hari bisa 2 hari. Nah, berarti kan ada identifikasi unsur babi yang tidak dijalankan. Ternyata di masyarakat ada yang pakar, ada yang tahu, ini mereka dibohongin. Tidak ada kemungkinan ya, dan secara kelembagaan itu bertanggung jawab BPJPH, meskipun kita bisa katakan itu kan oknum. Iya, makanya harus dilakukan pembenahan di dalam gitu. Kita sebagai konsumen berhak sekali untuk mempertanyakan, satu, ada unsur fraud, penipuan, dibohongi. Yang kedua, ini menyangkut masalah halal gitu. Bagi kita bukan cuma soal dirugikan secara material, tapi ini soal menyangkut keimanan. Gitu. Baik. Nah, ini kan kalau secara syariahnya ketika sudah mengkonsumsi gitu, Pak. Wah, ternyata ini tidak halal, mengandung babi. Lantas bagaimana, Pak, secara syariahnya umat muslim tersebut? Iya, secara normatif, secara umum memang kita sudah banyak istighfar sudah. Karena ini kan kita tidak memverifikasi sendiri. Ada sesuatu yang tidak perlu kita telusuri sampai di mana. Saya minum airnya, terus saya beli dari mana? Siapa yang menjualnya? Kan tidak sampai ke sana. Iya, benar. Gitu. Maka inilah yang disebut dengan tanggung jawab kelembagaan. Itu berat sekali tanggung jawabnya.
kali dia katakan sertifikasi halal, itu jutaan, mungkin ratusan juta orang udah percaya bahwa ini halal. Dan itu akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sekali lagi dirugikan secara material, dirugikan secara moral, gitu ya, karena kita dibohongi. Yang namanya dibohongi itu pasti urusannya moral. Dan yang ketiga, ini kaitannya dengan keimanan kita. Itu kita tidak aman. Buat apa Allah melarang tapi kemudian kita konsumsi kan gitu. Gitu Mbak. Baik. Dan tentunya pengawasannya lebih ketat lagi ya Pak ya. Atau mungkin kan kayaknya sekarang juga memang kan ada mencanangkan di tahun berapa begitu Pak, semuanya sudah tersertifikat halal ya Pak ya? Ya harusnya begitu. Tapi memang saya tidak tahu apa strategi marketing restoran-restoran tertentu. Kalau kita lihat di mall, ada beberapa kafe itu sebenarnya sudah bersertifikasi halal, tapi dia tidak mencantumkan halalnya. Gitu. Seperti mohon maaf Jeko misalnya, suruh di Instagram segala macam, dia sudah bersertifikasi halal, tapi kita tidak temukan gitu ya label halalnya di restorannya. Nah, ada beberapa restoran yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, tapi dia tidak mencantumkan. Nah, itu masih baiklah, itu kerugian dia. Yang jadi masalah ini kadang-kadang ya di restoran hanya menuliskan no pork no lard. Ya, benar. Nah, orang Islam misalkan nggak ada babi, nggak ada lard, ya sudah dianggap halal, padahal tidak begitu. Jadi ada dua kemungkinan, produsen memang tidak mengerti yang namanya halal itu apa sih konsepnya. Masyarakat juga tidak mengerti halal itu apa. Saya masih ingat dulu ketika sebuah restoran mie gacuan. Ya. Itu ya, ada yang baru-baru ini ya. Ya. Bukan karena unsur produksinya. Pihak MUI dan pihak yang terlibat mengatakan ini halal itu bukan hanya soal unsur makanannya, tapi penamaannya. Yeah. Karena ada namanya mie setan, mie iblis, gitu. Itu dianggap ini tidak hasan, tidak baik untuk penamaan itu, maka diminta untuk dirubah. Jadi mereka punya standar ketat, sebenarnya sudah bagus, gitu. Bukan hanya dari segi unsur kandungan makanannya, tapi penamaannya pun mereka cukup hati-hati. Nah, itu berarti kan implementasinya yang problem, aplikasinya yang masalah. Entah tidak digunakan teknologinya, atau teknologinya tidak memadai, atau yang paling parah kualitas SDM-nya yang pemahamannya kurang, atau yang lebih parah ya mentalitas korup itu. Gitu, Iya, mungkin ini juga yang dikritik oleh Amerika Serikat karena proses untuk sertifikat halal di Indonesia itu ribet juga ya Pak ya? Iya, karena ada problem. Misalnya ya sertifikat halal memang memerlukan waktu. Iya, benar. Tapi di segi produsen ini jadi beban biaya, tambahan biaya yang nanti akan dibebankan kepada konsumen. Tapi ya itulah harga yang harus kita bayar kalau kita mau mendapatkan makanan yang halalan toiban, yang halal ya lagi baik gitu. Kalau halal saja air putih gitu, nggak perlu verifikasi. Tapi kalau makanan-makanan yang sudah mie macam-macam, ayam sudah macam-macam diolahnya, itu kan jadi ada tambahan biaya untuk proses sertifikasi. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Fuad sudah berbincang di SDI pagi ini. Sehat selalu dan tentunya kita juga lebih aware lagi terhadap produk-produk yang halal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvira Kandakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan demikian sorotan dunia Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi, Herul Fuad.